siang ya. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Saya di sini namanya Okarina Zulfa. Bapak bisa manggil saya Mbak Zulfa saja. Saya mahasiswa dari Stikes Kendal semester 6. Nah, di sini saya ingin memberi edukasi kepada Mbak-mbak yang di sini tentang kesiapsiagaan terhadap bencana gempa bumi. Nah, Mbak-mbaknya sudah tahu belum gempa bumi itu apa? Gempa bumi itu ya goyang-goyang ya. Goyang-goyang ya. Jadi buminya itu goyang gitu ya, Mbak. Iya. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang kesiapsiagaan gempa bumi? Biar kita bisa mengantisipasi kalau terjadi bencana gempa bumi itu bisa mengevakuasi diri lebih cepat dan meminimalisir korban juga. Nah di Indonesia itu gampang terjadi bencana itu karena wilayah Indonesia dikelilingi dari 3 lempeng tektonik, yaitu ada lempeng Pasifik, lempeng Hindia Australia, lempeng Rusia. Nah karena letak geologi Indonesia tersebut mengakibatkan Indonesia itu rentan terhadap bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan bencana lainnya. Nah, perlu diketahui Mbak, di Indonesia tuh sering banget yang terjadi gempa. Hampir semua pulau ya Mbak, dari Pulau Sumatera, dari Jawa sampai ke Papua itu. Tapi hanya di Pulau Kalimantan bagian barat dan tengah serta selatan saja yang sumber gempa bumi itu belum diketahui, belum ditemukan. Jadi di sana kan Pulau Kalimantan itu kan yang luas sendiri ya di Indonesia. Jadi di sana jarang terjadi gempa, hanya merasakan efeknya saja gitu. Biasanya gempa itu terjadi yang di pulau-pulau yang kecil dari Sumatera, Jawa, Bali gitu ya, Sulawesi. Iya, Mbak. Nah, kita belajar kesiapsiagaan. Mbak sudah tahu belum apa itu kesiapsiagaan? Belum, Mbak. Tahu ya. Jadi ya kita harus siap siaga kalau misal ada bencana, kita harus siap menghadapinya gitu. Nah, di sini tuh penjelasannya kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana. Nah, itu agar kita bisa mengantisipasinya melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat. Nah, di sini diharapkan semua masyarakat itu tahu tentang kesiapsiagaan bencana agar semuanya bisa berjalan lancar. Nah, dalam kesiapsiagaan itu apa aja sih yang bisa kita lakukan, apa aja sih yang bisa kita perhatikan, harus kita perhatikan gitu. Nah, itu satu, kita harus memahami bahaya apa aja yang ada di sekitar kita. Misal kayak gempa bumi, kita harus tahu kita di tempat yang seperti apa. Misal kayak gedung itu kan biasanya kita harus paham gedung ini kokoh nggak sih, kalau ada gempa bakal roboh nggak sih gitu. Kan kita jadi bisa waspada. Kedua, kita harus memahami sistem peringatan dini. Nah, biasanya di tempat-tempat itu yang rawan bencana ada alat untuk mendeteksi dini suatu bencana. Ya pernah dengar ya di televisi ya, kayak yang bisa mendeteksi tsunami atau gunung meletus, itu seperti yang alat yang gerak terus itu kan. Nah, selanjutnya kita harus tahu rute evakuasi dan rencana pengungsian. Kan biasanya kalau di tempat-tempat umum atau di gedung itu kan ada tulisan evakuasi. Nah, itu jalur untuk evakuasi. Selanjutnya upaya yang dilakukan dalam kesiapsiagaan yaitu yang ketiga, memiliki keterampilan untuk mengevaluasi situasi secara cepat dan mengambil inisiatif tindakan untuk melindungi diri. Nah, maka dari itu Mbak-mbak dan diharapkan semua masyarakat itu bisa memiliki keterampilan tersebut. Jadi semuanya itu tahu gimana kalau misal ada bencana itu apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, selanjutnya memiliki rencana antisipasi bencana. Dimulai
dimulai dari keluarga sendiri dan mempraktekkan rencana tersebut dengan latihan. Jadi alangkah baiknya kan kita kalau cuma kayak bahas materi aja, kita cuma bayangan gitu kan kurang mantap gitu kan. Jadi bisa dilakukan latihan, mungkin dilakukan oleh organisasi yang ada di desa, atau mungkin nanti ada relawan yang melakukan kayak penyuluhan begitu, melakukan pelatihan bencana begitu ya. Terus upaya selanjutnya yaitu mengurangi dampak bahaya melalui latihan mitigasi. Nah, mitigasi itu maksudnya kita merencanakan bencana. Bukan merencanakan bencana itu maksudnya bukan kita merencanakan biar ada bencana gitu ya. Maksudnya tuh biar kita kan nggak tahu bencana kapan datangnya. Jadi kita kayak bersiap-siap apa sih yang harus dilakukan gitu. Upaya yang terakhir yaitu melibatkan diri dengan berpartisipasi dalam pelatihan tersebut. Nah itu karena ini sangat penting banget biar semua masyarakat itu bisa melakukan evaluasi diri dengan cepat. Nah itu yang dilakukan dalam kesiapsiagaan suatu bencana, itu semuanya bisa dilakukan. Nah, gempa bumi itu kan tadi mbak-mbaknya udah tahu ya. Gempa bumi itu guncangan bumi yang disebabkan oleh tumbuhan antar lempeng bumi, aktivitas sesar. Aktivitas sesar itu biasanya terjadi di lapisan bumi. Biasanya tuh terjadi di dasar laut ya, ada retakan gitu atau patahan. Terus aktivitas gunung berapi juga bisa menyebabkan gempa bumi atau runtuhan batuan yang besar-besar gitu. Nah mbak-mbak untuk mencari informasi, biasanya kan kalau ada bencana-bencana itu ada informasi di televisi, di internet gitu yang bisa. Biasanya sekarang kan pada punya HP semua kan, di sosial medianya ada itu informasinya. Nah itu biasanya kalau gempa bumi itu yang valid itu dari BMKG kan. Diharapkan masyarakat itu pandai untuk menerima informasi, jangan asal terima aja nanti ternyata hoax gitu. Nah kita harus benar-benar tahu asal usul informasi tersebut itu dari mana. Nah kalau gempa bumi itu kita bisa mencari di web BMKG atau ya web BMKG bisa dicari lewat internet gitu, Google gitu ya mbak ya. Atau BMKG ini juga udah ada bentuknya dalam aplikasi, jadi bisa di-download juga. Nah, di BMKG ini kita dapat mengetahui informasi dari berbagai parameter yang mengenai besaran suatu gempa bumi. Maksudnya gempa buminya tuh seberapa besar atau biasanya dalam satuan skala Richter itu ya. Terus titik pusatnya di mana, kedalamannya berapa kalau dari dasar laut, dan potensinya apakah ada potensi tsunami gitu. Nah itu biasanya BMKG memberi informasi lengkap di sana. Nah siap-siagaannya tuh kalau dalam bencana gempa bumi apa aja sih yang dilakukan? Nah itu ada 3 tahap. Ada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pra bencana itu dilakukan sebelum bencananya. Nah kita kan nggak tahu kapan gempa bumi bakal terjadi gitu kan. Nah kita harus menyiapkan rencana, walaupun kita belum tahu kapan bencana itu akan datang, kita harus menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri bila gempa bumi terjadi, yaitu dengan melakukan pelatihan yang bermanfaat menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, melindungi kepala, berpegangan atau bersembunyi di bawah meja yang kokoh gitu ya biasanya. Menyiapkan alat pemadam kebakaran, karena kenapa kok gempa bumi ada kebakaran juga. Nah gempa bumi kan kita nggak tahu pas ada gempa bumi itu kita ngapain aja, mungkin lagi masak gitu terus kita panik tiba-tiba kompornya meledak atau gimana lagi, jangan sampai ya. Nah itu kita harus menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obat.
Terus persiapannya yang selanjutnya yaitu membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat. Selain itu Anda bisa merenovasi bagian bangunan yang sudah rentan. Jadi kalau sekarang tuh banyak bangunan tuh udah pakai tembok-tembok semua, diharapkan sudah pada tahan gempa ya Mbak ya. Terus kalau misalnya ada yang rusak ya langsung dibenerin biar nggak roboh, biar nggak gampang roboh gitu. Nah, selanjutnya itu memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, upaya yang kita lakukan saat bencana sekarang yaitu jika kita di dalam bangunan seperti rumah, sekolah atau gedung-gedung tinggi gitu, kita jika guncangan akan terasa beberapa saat selama jangka waktu itu, upayakan keselamatan diri ya dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh atau jendela kaca. Kita ya jangan panik pokoknya, tapi tetap waspada karena panik dan waspada itu beda ya Mbak ya. Kita melindungi kepala bisa menggunakan bantal atau helm gitu. Nah itu kita jauhi dari kaca jendela. Iya gak apa-apa kan helm, kalau kena jadi kan helm nyangkut gitu. Nah bila sudah terasa aman baru kita keluar dari rumah, kita menuju ke lapangan. Nah jika sedang memasak segera matikan kompor serta mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Nah jadi kebakaran itu nggak cuma dari kompor aja ya, dari api, jadi bisa dari listrik juga. Bila keluar rumah perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng atau material lain. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri dekat tiang atau pohon. Terus atau sumber listrik atau gedung yang mungkin roboh. Nah itu kita harus mencari tempat-tempat yang benar-benar lapang. Misal kalau di daerah desa kan banyak itu sawah kan luas, itu nggak ada pohon tinggi, nggak ada tiang, itu kan aman. Atau lapangan gitu. Jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan, karena bahaya ya, nanti malah jatuh terjebak di dalam lift itu. Nah, gunakan tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan yang tinggi-tinggi, misal kayak gedung tingkat atau mall-mall gitu. Apabila sudah terlanjur di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan intercom untuk panggilan kepada pengelola bangunan agar dapat dievakuasi secara dini. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat seperti pada sudut bangunan. Apabila Anda berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasinya ya. Jangan kok malah lari sendiri karena panik terus lari nggak pakai pikir panjang. Pokoknya saya mau selamat dulu gitu. Nah itu malah membahayakan diri sendiri. Nah selanjutnya yang kita lakukan jika terjadi gempa, nah kita pas lagi ada di dalam mobil atau pas kita lagi mengendara di jalan, yang kita lakukan itu harusnya kita harus menjauhi persimpangan dan harus memarkirkan mobil atau kendaraan kita di samping jalan ya. Terus kita keluar dari mobil dan menjauhi benda-benda yang mungkin akan menjadi. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai, atau biasanya sekarang kan udah banyak telepon gitu kan. Terus peringatan tsunami pasca gempa bumi. Apabila mendengar peringatan dini tsunami, segera lakukan evakuasi menuju ke tempat yang tinggi seperti bukit atau bangunan tinggi. Nah selanjutnya kalau pasca bencana itu kesiapsiagaannya yang kita lakukan yaitu tetap waspada dan jangan panik. Bila ada gempa susulan, ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri setelah gempa bumi berhenti. Jadi kalau pas masih bergerak itu kita berlindung dulu di dalam rumah, kayak di bawah meja atau melindungi kepala menggunakan bantal atau helm tadi. Nah kalau sudah berhenti kita baru keluar rumah gitu. Jika
jika berada di dalam rumah tetap berada di bawah meja yang kuat seperti yang saya katakan tadi. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Jadi kita perlu waspada tadi ya, tapi tetap jangan panik. Berdirilah di tempat terbuka, jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Karena biasanya kalau listrik campur air nanti takutnya konslet malah terjadi kebakaran. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor. Jika di dalam mobil, berhentilah tetapi tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu-rambu lalu lintas. Nah, itu sudah saya jelaskan kesiapsiagaan yang bisa kita lakukan jika ada bencana gempa bumi ya Mbak ya. Sekarang apakah ada yang mau ditanyakan? Saya nggak mau tanya. Oh ya, silakan. Dengan Mbak siapa? Tadi belum kenalan ya. Iya, Namanya siapa? Sebutkan namanya. nama saya Mbak Nana. Mbak Nana. Oke, Mbak Nana, apa pertanyaannya Mbak Nana? Itu Mbak, kan kalau di desa itu kan banyak banget pohon-pohonnya Mbak. Nah, itu kenapa kok kalau gempa bumi nggak boleh di bawahnya Mbak? Oh, oke, pertanyaannya bagus ya Mbak Nana. Jadi pertanyaannya tadi kan sudah dijelaskan kita kalau ada gempa bumi lari ke tanah lapang, jangan di bawah tiang atau di bawah pohon. Takutnya kalau gempa bumi kan itu buminya bergerak ya Mbak ya. Nah takutnya juga ya kalau parah itu kan bisa sampai tanahnya juga kayak pecah-pecah gitu kan. Nah itu takutnya kalau di bawah pohon itu terjadi pohonnya tumbang terus malah mengenai orang-orang gitu Mbak. Oh, gitu. Terima kasih. Sama-sama Mbak Nana. Yang lain apakah ada yang mau bertanya? Atau saya yang bertanya? Sudah mana Mbak? Sudah paham semua ya? Ya, Bagaimana insya kalau Allah. saya beri pertanyaan? Sedikit saja ya. Iya, boleh. Jadi apa yang kita lakukan jika ada gempa bumi terus kita ada di dalam gedung? Mungkin Mbak yang ini siapa namanya Mbak? Mbak Vivi. Oh ya Mbak Vivi. Bagaimana jika ada kita di dalam gedung terus terjadi gempa bumi Mbak? Mungkin bisa itu kepala dengan bantal gitu naruh bantal Naruh buat kepala, biar melindungi ya. kepalanya gitu. Ya terus itu bisa dilakukan jika masih di dalam gedung, kita berlindung diri terlebih dahulu. Nah nanti kalau gempanya sudah berhenti baru kita keluar ya, gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi sudah paham semua dan sudah tahu semua apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa ya Mbak ya. Alhamdulillah. Edukasi yang pembelajaran hari ini yang saya sampaikan semoga Mbaknya bisa mengingat selalu dan bisa bermanfaat untuk Mbaknya, menyelamatkan Mbaknya dari bencana. Baik, kalau begitu saya tutup pertemuan hari ini kali ini ya Mbak ya. Apabila saya ada kekurangan atau kesalahan dalam perkataan tadi saya mohon maaf. Terima kasih.